kayak gini Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul uyubu waz-zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sehat semuanya, abang kakak ayah bunda. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah tiada henti biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur masih diberi kesehatan, bersyukur masih diberi kenikmatan untuk berupaya istiqamah, duduk di dalam majelis ilmu untuk pelan-pelan dalam rangka mengumpulkan amal soleh yang nanti kredit poinnya akan kita panen insya Allah fi yaumil hisab. Semuanya akan ditulis, semuanya akan termaktub sekecil apapun itu. Mudah-mudahan bernilai amal soleh yang nanti kita senang ketika melihat, oh ini buah dari kita duduk dari ba'dal maghrib sampai isya. Hari Selasa, tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Kok lemes, tanggal tua ternyata. Kita syukuri masih diberi kesehatan, bersyukur juga diberi kesempatan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan untuk meneladani, kemudian menyenangkan dan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa membaca solawat. Solawat apa yang biasa kita rutinkan? Bunda-bunda sering baca solawat apa? Solawat Ibrahimiyah yang tentu tidak lupa setiap tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan berbagai macam bentuk aneka solawat insya Allah semuanya bermanfaat. Tinggal mau pilih yang mana. Salawat ini akan menambah 10 kebaikan dan menghapuskan kesalahan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke makbarah ketika itu ke kuburan, diriwayatkan dalam satu hadis, beliau menyampaikan di depan para sahabat, aku rindu dengan saudaraku. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kami-kami ini kan saudaramu. Bukan, kalau kamu-kamu ini sahabatku. Saudara kita adalah siapa yang menjalankan syariatku, percaya denganku, tapi belum pernah berjumpa denganku, kata beliau. Siapa itu? Kita. Kita semuanya ini pernah nggak bertemu dengan Rasulullah? Belum, tapi ada rasa kangen. Kita belum pernah bertemu, diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh orang tua kita, termaktub dalam ayat Al-Quran. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat ini harus kita dawamkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ada lagi yang seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjida biha min jamilah wali wal afat, sampai seterusnya. Maka kalau bisa koleksi banyak salawat. Kenapa ayah abang kakak ayah bunda? Karena kondisi kehidupan kita tadi disampaikan mencari ketenangan hidup di dunia. Bagaimana menyikapi hiruk pikuk dunia ini dengan slow down, kalem, stay calm, santai, slow kan gitu. Menikmati kehidupan. Maka kalau nggak ditunjang dengan hal-hal demikian, kita akan panik. Sholawat menenteramkan hati. Karena kunci ketenangan ada dalam hati kita. Dengan bersolawat, hati merasa tenang. Berbagai macam aneka solawat itu akan ada yang pas dengan kita. Yang punya banyak hajat, solatan tunjina biha min jamil ahwal, wa taqdilana biha jami'al hajat, ya Allah. Hajat-hajat kami, ya Allah, tunaikan, ya Allah. Dengan wasilah solawat ini. Yang hatinya lagi keras, sering dongkol, bolehlah baca solawat. Tibil kulub boleh, solawat mansub juga boleh. Salatan takfiru bihal dhunub, wa tuslihu bihal qulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa manilaihi mansub. Banyak sekali macamnya. Maka bunda-bunda sekalian, yuk koleksi bacaan salawat jangan hanya satu. Cari lagi, pelajari lagi mana yang sesuai dengan kondisi hati kita, dawamkan. Maka insya Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan solusi dari problematika kehidupan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Abang kakak ayah bunda, di dalam kitab Adabud Dunya Waddin ini merupakan salah satu buku yang di dalamnya diterangkan bagaimana sih cara kita berinteraksi di dunia. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita ini. Dalam kehidupan ini dibagi menjadi dua, bang kakak ayah bunda. Ada namanya hayatun qasirah fi daril amal. Kehidupan yang singkat di mana di situ tempat kita berbuat. Di mana itu? Dunia. Yang satu lagi hayatun khalidah fidaril jaza. Kehidupan yang kekal di mana di situ semuanya akan dibalaskan. Hari pembalasan. Hari di mana semuanya dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Dunia darul amal merupakan tempat di mana kita tinggal. Al-ardul lati na'isu 'alaiha al-yaum. Di mana kita tinggal hari ini, di situ kita berpijak, itulah namanya darul amal. Dan waktunya tidak panjang. Mudah muaqqatah. Ada waktu tertentu. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina arba'in ila sittin. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 40 sampai 60 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu sangat sedikit.
Maka abang kakak ayah bunda yang sudah di atas 60 sangat bersyukur. Berarti sudah dapat bonus. Ini sabdanya Rasulullah 40 sampai 60. Mudah muaqqatah, tertentu waktunya. Di dalamnya apa yang kita lakukan? Linaf'al fiha ma nasya' min a'malin. Di situ terserah mau ngapain. Silahkan melakukan perbuatan apapun. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah perbuatan itu bernilai amal soleh yang nanti di daril jaza, di tempat di mana semuanya dibalaskan, kita bisa menuai pahala itu. Yang kedua, hayatul khalidah tadi abang kakak ayah bunda merupakan ad-darul akhirah. Akhirat. Yajidul insan natijata ma qaddamat yadah. Seseorang akan mendapati apa yang sudah dia lakukan. Kalau berbuat baik di dunia, maka insya Allah di akhirat akan dibalas dengan balasan yang baik. Berbuat buruk, ya nilainya buruk. Wahum la yudlamun, kata Allah dalam Al-Quran, dan ketika itu tidak ada sesuatu pun yang terdolimi. Kecil dinilai kecil, besar dinilai besar. Dan pintu gerbang di antara keduanya ini abang kakak ayah bunda, huwal maut, yaitu kematian. Al-maut intiqal min daril amal illa daril jaza. Kematian merupakan perpindahan pintu gerbang menuju daripada tempat di mana kita beramal menuju tempat semuanya yang mendapatkan balasan. Dua tempat ini abang kakak ayah bunda, tentu kita harus punya sudut pandang dengan dunia ini, sudut pandang yang baik yang didasari oleh iman. Harus didasari oleh tauhid yang kuat. Karena nanti dinamika kehidupannya sangat menantang. Kalau salah dalam menerima, salah dalam merespon, bukan kenikmatan yang kita dapatkan, justru nanti azab dari Allah yang diturunkan. Maka dalam ayat Al-Quran, dunia itu digambarkan seperti bunga. Quran surat Toha ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Dan untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dunia digambarkan dengan sebuah bunga. Bunga apapun itu. Bunda-bunda sekalian suka bunga apa? Bunga melati? Apa bunga Kamboja? Orang kalau lihat bunga Kamboja yang terbesit adanya di mana? Kuburan. Bunga. Kalau kita cermati abang kakak ayah bunda, kita melihat bunga itu elok, cantik, menawan. Bahkan ada yang bunga itu baunya wangi, harum. Ketika baunya wangi, apa sih yang terbesit dalam hati kita? Kepingin metik. Kepingin segera ngambil itu bunga. Dunia ibarat bunga, menawan, baunya harum, apa yang ada di dunia kepingin kita dapatkan. Popularitas, jabatan, mal, harta, kendaraan, apalagi berbagai macam pernak-pernik kepingin kita miliki. Kadang kalau kita merenung ya bunda-bunda sekalian, ya Allah hidup sekali, masa iya sih Pajero nggak kebeli, kan begitu. Hidup sekali, masa iya Alphard nggak pernah ditumpangi.
Hidup sekali, masa iya sih jet pribadi nggak bisa kita miliki. Kepengen nggak kita bisa naik jet pribadi? Nggak kepengen lah Ustaz, nanti jatuh. Terkadang kita itu merenung, ya Allah inilah dunia. Tapi apa gambaran dalam ayat Al-Quran? Dunia bagaikan bunga. Banyak gejolak kepingin untuk memiliki, kepingin memetik. Padahal, abang kakak ayah bunda, bunga itu kalau dibiarkan, nanti akan berubah menjadi buah pada beberapa pohon. Buah itu bisa dikonsumsi dan bisa dinikmati. Analoginya, kalau kita melihat dunia ini sabar dengan berbagai macam pernak-perniknya, maka sejatinya nanti ketika daril jaza, kita akan bisa mendapatkan balasannya. Bagaikan buah tadi. Maka kalau melihat bunga, jangan buru-buru dipetik, biarkan dulu. Jangan-jangan setelahnya ada buah pepaya, setelahnya ada buah mangga, di belakangnya ada buah jeruk. Coba jeruk yang masih berbunga langsung kita petik, hilanglah buahnya. Maka sabar, ditunggu sampai buah itu nanti bisa kita nikmati. Dunia juga sama. Dunia dengan segala pernak-perniknya seakan-akan kepingin memiliki mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi itu semuanya abang kakak ayah bunda, Allah gambarkan tidak lebih berharga dari bangkai kambing. Yang digambarkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan ke pasar itu ada kambing cacat, telinganya ini panjang sebelah kalau nggak salah dalam hadis itu. Dan itu sudah mati, sudah jadi bangkai. Rasulullah bercanda kepada para sahabat siapa yang mau ngambil kambing ini? Rasulullah jangan bercanda lah. Mana ada orang yang mau ngambil bangkai kambing, cacat lagi. Jangankan bangkainya ya Rasulullah, ketika hidup saja nih, ini kambing kayaknya nggak ada yang mau deh. Kambingnya cacat soalnya, apalagi bangkainya. Di ujung hadis, statement Rasulullah, tahukah kalian, dunia di sisi Allah lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Ini gambaran-gambaran dunia agar kita nanti POV-nya sama. Oh iya, dunia itu adalah sesuatu yang perlu kita rasakan sejenak. Maka kalau melihat sesuatu barang, cukuplah menjadi hak pakai, bukan hak milik. Yang penting bisa pakai, nggak perlu memiliki. Karena obsesi kita terkadang, saya itu harus punya, Ustaz. Sebelum nikah kalau bisa sudah punya rumah, punya mobil, kalau bisa. Padahal apa? Yang kita siapkan, sudahlah. Kalau sudah siap secara mental, ayo. Wa iyyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau nanti Allah itu kita menikah, Allah yang dulu kita nggak mampu akan dimampukan oleh Allah. Percaya dengan itu. Yang muda-muda, bang kakak ayah bunda, yang punya anak-anak sudah berusia remaja, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk segera menikahkan. Kenapa? Karena nanti akan banyak cara oleh Allah yang diberikan untuk dimampukan secara ekonomi, untuk dimampukan secara mentalnya. Yang penting niatnya ibadah dulu. Melindungi kemaluan daripada zina, melindungi mata daripada pandangan yang tidak halal. Zaman sekarang beda dengan zaman kami 20 tahun yang lalu. Sering kami sampaikan, dulu zaman saya kecil, SMA itu ada mas-mas goncengan sama mbak-mbak, abang-abang sama kakak-kakak akhwat goncengan naik motor itu sesuatu yang tabu. Apalagi goncengannya pegangan sini nih, perutnya laki-laki. Betul nggak bunda? Zaman dulu yang boleh pegangan, goncengan pegangan sininya laki-laki itu siapa? Suami istri. Kalau sudah pegangan mesra berarti dia sudah nikah. Sekarang bisa nggak bunda bedain nih orang yang sudah nikah sama yang belum nikah? Susah karena goncengannya ngetapel semua. Lah ini
Mepet semua goncengannya. Sudah nggak ada beda. Ini kira-kira udah nikah atau belum ya? Oh ternyata masih CLBK, cinta lama bersemi kembali. Wah, maka abang kakak ayah bunda, inilah dunia-dunia harus kita sikapi. Banyak ujian-ujian yang tentu berbeda zaman dengan zaman dulu di mana kita 20 tahun yang lalu, sekarang dengan medsos yang semakin merajalela ini. Maka abang kakak ayah bunda, dunia bagaikan bunga, semuanya akan berlalu dalam sesaat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatuha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian, kata Rasulullah, setelah sepeninggalanku nanti adalah dibukakannya bunga-bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian. Ketika Rasulullah sudah wafat, umat ini berkembang pesat. Saat ini kita yang ada ini, Masya Allah, kaum muslimin dimudahkan dengan berbagai macam akses. Pengen ngaji kitab apapun ada di YouTube. Pengen nasihat-nasihat singkat ada di TikTok. Masya Allah, sangat terbantu sekali untuk belajar. Beda dengan zaman dulu, kepengen ngaji harus goes dulu, nyari masjid, nyari musola, datang berduyun-duyun. Sekarang sudah banyak akses kemudahannya. Tapi juga dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apa itu? Kita lalai, lupa. Karena hirup pikuk dunia, kepingin kerja mendapatkan gaji 10 juta. Harus nutup angsuran di akhir bulan, berangkat pagi, pulang petang. Semuanya kita curahkan untuk mencari maisha. Tidak salah dengan usahanya, namun harus dicermati waktu-waktu tertentu di mana kita meluangkan waktu untuk ibadah. Sehingga apa? Nanti ada istilahnya berserah dan kapan kita harus berusaha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Quran surat apa ini? Al-Insyirah. Qala ahlu ta'wil, ada sebagian ulama mengatakan tentang ayat ini, fa idza faraghta min umuri dunyaka, kalau kalian sudah selesai dari urusan duniamu, kita sudah bekerja, kita sudah berbuat, berusaha, sudah dagang, sudah melakukan aktivitas duniawi yang kita niatkan untuk mencari maisha, mencari penghidupan, mencari uang untuk membiayai anak-anak cucu kita, anak-anak kita, keluarga kita, apa yang dilakukan? Fansab fi ibadati rabbik. Maka segera susul setelah itu untuk melanjutkan dengan beribadah kepada Tuhanmu. Setelah berusaha, selanjutnya ada tawakal. Biasa kita sebut dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunaikan kerjaan dunia dengan baik, teliti dengan baik, lakukan dengan baik, profesional. Setelah itu laporkan kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaiki ibadahku. Di sela-sela hidup pikuk pekerjaan ini, mana yang baik ya Allah, mudah-mudahan netes menghasilkan. Tapi yang enggak baik ya Allah, hindarkan. Kita minta. Ini kita harus punya sudut pandang yang sama. Karena kalau tidak apa? Dunia akan menjadi beban. Ketika kita sudah berbuat, kita bersandar kepada apa yang sudah kita lakukan. Orang tolak ukurnya upaya. Kan saya sudah bekerja seperti ini. Harusnya ada dong hasilnya. Padahal yang Allah lihat apanya? Usahanya. Nanti berserah terimanya itulah yang kita tunggu. Ada doa-doa yang ma'thur yang mungkin bisa kita hafalkan untuk mempermudah apa-apa yang kita inginkan. Ada seperti doa yang hajatuna ilaika katsir. Ya Allah, banyak sekali ini keinginan-keinginan kita ini.
tolong kabulkan ya Allah. Ini merupakan cara kita untuk menenangkan hati kita dengan terus berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abang kakak ya benar yang dirahmati Allah, tadi gambaran dunia seperti bunga, maka ketika menyikapinya pun harus dengan ketauhidan dan ketakwaan yang penuh. Kalau takwa sudah dilakukan, prinsip takwa itu apa? Garis simpelnya al-ito'ah bi'awamirillah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Selanjutnya wal-ibti'ad mimma nawahi, menjauhi segala bentuk larangan Allah. Perintah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Sudah cukup. Sesimpel itu. Kalau itu sudah kita lakukan, banyak sekali yang pernah kita dengar, bahkan sering. Quran surat 65 ayat 4, urusan akan menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya jadi gampang. Sering kita dengar, tapi prakteknya bagaimana? Pernah suatu ketika ada seorang sahabat itu sebelum masuk Islam dibimbing oleh Rasulullah, terus minta nasihat. Ya Rasulullah, setelah saya masuk Islam ini tolong beri saya nasihat, saya harus ngapain? Disampaikan kepada beliau, kata Rasulullah, la takdzib, jangan bohong. Tok. Hanya itu saja disampaikan. Sang pemuda ini bingung, kok simpel banget sih yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Ternyata betul lah kakak ayah bunda. Tidak lama setelah itu, konon dikisahkan anak pemuda ini sebelum masuk Islam ini suka mencuri, suka berbuat keburukan. Ketika mau mencuri lagi, timbul niatan bisikan-bisikan setan, iya ya, nanti kalau Rasulullah tanya, kamu habis ngapain? Saya masa mau berbohong? Hanya nggak jadi mencuri. Ditanya lagi, waktunya sholat. Oh iya ya, kalau saya nggak sholat, nanti ketemu Rasulullah ditanya sudah sholat apa belum? Masa saya mau berbohong? Nah, hanya dengan pesan satu tok, jangan berbohong, dia sudah bisa menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan ketauhidannya. Ini contoh-contoh kecil. Ketika tauhid tertanam dengan baik, keimanan kita pondasinya kuat, ketakwaan terbangun dengan baik, maka dalam menyikapi hiruk pikuk dunia pasti akan ada sisi-sisi kenyamanan. Ini janji Allah. Quran surat 65 ayat 2-nya berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Akan ada jalan-jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ini yang kita harapkan. Tempo hari ini mama kakak ayah bunda, istri saya sakit. Sakit ini cukup lama. Tidak biasanya sakitnya itu ambruk. Biasanya batuk, pilek, sembuh. Qadarullahnya ini sakitnya agak serius. Sampai nggak sadar itu. Gigil, ngigau. Pikirannya udah aneh-aneh banget. Astagfirullah. Karena sepekan sebelum itu, saya terbesit tahu-tahu kepingin ziarah. Aja Ustadz Samsul, Ustadz kita ziarah yuk ke makam habaib. Tahu ziarah. Di malam ziarah itu istri saya lagi menyiapkan materi mengajar. Disiapkan materi mengajar, muncul di Google, jebret, tanda-tanda orang meninggal dunia. Dimulai dari sejak hari ke-40 sampai menjelang ajal. Jadi istri saya baca itu. Nah, ternyata malam itu saya pulang jam 2:30, jam 2 Ustadzah menggigil. Demam tidak karu-karuan. Saya karena hari itu hari Kamis, pulang qabla subuh, habis ziarah, ngantar anak sekolah istirahat. Jam 2 saya duhur bangun, ternyata Ustadzah menggigil. Kita bawa ke rumah sakit, harus opnam dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya opnam selama 8 hari, kurang lebih 7 hari. Ketika itu kayak ada peringatan gitu abang kakak ya bunda. Ini ada apa ini? Jadi pikirannya nggak stabil banget. Ya Rob, ada apa? Istri saya cerita, ya Allah ya aku mimpi nggak enak ini. Sambil ngigau, sambil panas badannya.
Ternyata inilah tanda-tanda Allah memberikan pelajaran hidup kepada kita bahwa segala sesuatu bisa terjadi kapanpun, harus disiapkan. Maka harus dipersibuk dengan amal soleh. Manhumul akyas. Siapakah orang-orang yang cerdas? Dialah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkannya. Qadarullah, bulan ini bulan banyak mengingat mati. Karena Sunday charging kami bulan ini tentang MPJI. Apa itu? Majelis Pemuliaan Jenazah. Jadi Masya Allah, bulan ini banyak sekali pelajaran dalam kehidupan abang kakak ayah bunda. Makanya usikum wa ayah nafsi, agar kita nggak terlena dengan dunia. Dunia ini banyak sekali ibarat-ibarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran bagikan bunga yang singkat. Dalam hadis tidak lebih hina dari bangkai kambing. Ada hadis lain lagi tidak lebih besar dari sayap nyamuk. Nyamuk apa lalat? Nyamuk ya, kalau lalat agak gedean ya. Sayap nyamuk. Maka sangat kecil sekali. Tapi abang kakak ayah bunda, kita tidak boleh lalai. Oh kalau gitu Ustaz, kita nggak usah peduli sama dunia. Enggak. Tetap kita pedulikan, tetap kita upayakan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Disampaikan bahwa ad-dunya daru sidqin liman sodaqoha. Dunia ini merupakan tempat kebaikan bagi siapa pencari-pencari kebaikan. Tempat kejujuran bagi orang-orang yang jujur. Tempat orang mengumpulkan kebaikan bagi siapa yang ingin beramal baik. Wadaru najatin liman fahima anha. Dan merupakan tempat orang-orang sukses bagi siapa yang paham dengannya. Paham bagaimana cara hidup, paham apa ini motivasi hidup, paham kemana nanti setelah kehidupan. Maka dalam suatu ibarat itu ungkapan ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat besok kamu pasti akan mati. Silahkan joget-joget dengan gajimu, tapi ingat besok juga akan mati. Ngono silahkan. Berbangga-bangga dengan tunjanganmu, tapi ingat besok kalian juga akan mati. Silahkan. Apa yang dibanggakan di dunia? Maka sering disampaikan oleh Ayahman, kalau berharap keadilan di dunia nggak bakal ada, karena keadilan hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka nggak usah heran, nggak usah langsung mengumpat dan lain sebagainya. Introspeksi kepada diri kita sendiri. Oh, berarti kalau seperti itu terjadi, itu jangan diikuti. Boleh membaca aib orang lain, tapi jangan pernah membacakan aib orang lain. Dibaca, dipelajari, ditelaah untuk dihindari. Nah, jangan sampai dicontoh. Dapat rizkun karim, ya Rob, tahu-tahu saya dapat transferan 5 juta, ya nggak perlulah diupload, nggak perlu disampaikan, nggak perlu dikipas-kipas juga. Diam-diam sajalah. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan apa yang kita dapatkan. Hati-hati. Kalau enggak nanti kena penyakit ain. Usikum wa iya nafsi. Tapi jawaban dari Allah, selama kita bisa takwa, Bang Kakak, yakinlah pasti ada akan penolong-penolong. Ketika mendapati istri sakit, banyak kita muhasabah, kita banyak terus belajar kembali. Oh iya ya, kita ini semakin merasa memantaskan diri di hadapan Allah untuk bisa beriman dengan kafah, maka ujiannya pun tidak akan pernah lengah. Ujiannya tidak akan pernah sirna, akan ada satu ujian kepada ujian yang lain. Kita syukuri, kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang baik hati yang mendoakan. Dari situlah ternyata ada jalinan silaturahim. Oh iya ya, semakin erat, semakin merasa kita ini nggak sendiri. Sempet Buya ketika di rumah sakit itu termenung, di Jakarta nggak punya saudara, sakit sendirian. Datang berapa? Jam 1:30 ya Ustaz Samsul. 1:30 diantar oleh Ustaz Samsul itu. Sendiri saya di sana, ya Allah, Jakarta.
Tapi ternyata nggak lama besoknya ada teman-teman datang, bunda-bunda yang menguatkan dan mendoakan. Ini kita syukuri, ada ukhuwah di situ. Ada silah yang kuat. Maka insya Allah ini akan yang menjadi tagline kita bersama S3 saudara sampai surga insya Allah. Tentu ini terus harus kita bina abang kakak ayah bunda. Kembali lagi kepada dunia tadi, Ali menyampaikan tempat kesuksesan buat orang yang ngerti-ngerti saja. Dan wadaru ghina liman tazawwada minha. Juga tempat bagi orang-orang yang kaya, yang mampu, bagi siapa yang mampu berbekal dengannya. Dunia ini kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka bekal kita akan cukup. Bekal yang bagaimana abang kakak ayah bunda? Kita cari 3 setelah kita meninggal. Idza mata bnu adama in qata ma'ula min salasin. Anak Adam kalau meninggal semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, doa anak soleh. Mana yang sudah kita investasikan sekarang? Ilmu, ayo kita saling ngajari, saling belajar, meninggalkan ilmu yang nanti bisa dipelajari oleh anak-anak kita. Kemarin pendiri pondok pesantren Ummul Qura Al-Islami Lewiliang meninggal, Kiai Haji Helmi. Masya Allah, tabarakallah. Yang takziah, yang mendoakan tak putus sampai malam ini. Majelis taklim, belum yang pondok-pondok pesantren, kiai-kiai se-Jawa. Karena yang datang dari Parenduan pun datang, dari Madura datang, Masya Allah. Tidak pernah sepi makamnya. Didoakan ribuan santri, alumninya yang tinggal di pondoknya. Ini yang menjadikan bekal kita akan merasa cukup bagi siapa yang mampu untuk berbekal dengannya. Kadang kita kepikiran kalau kita meninggal, berapa yang menyolatkan, berapa yang terus mendawamkan doa. Doa anak, ini doa dari ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Anak soleh, anak ini abang kakak ayah bunda akan ada saatnya nanti terputus nasab atau silsilahnya. Kenapa? Saya bapak ibu, bapak sudah wafat, sudah meninggal. Saya menikah punya anak. Saya doakan orang tua saya, anak saya doakan saya nanti. Tapi kan nggak selamanya saya hidup. Ada saatnya saya meninggal. Ada saatnya nanti anak-anak saya meninggal. Ketika meninggal dan tidak ada keturunan, terputus sudah. Maka selain anak biologis harus punya anak ideologis, cadangan. Agar nanti ada yang mendoakan kita. Maka sebisa mungkin ayo jadi orang yang mampu mengajarkan kebaikan. Oh, bisanya saya ini ngajari bikin rendang yang bisa empuk tapi nggak bau. Ajarkan. Siapa tahu ilmu nanti akan diturunkan. Bisanya saya ngajarkan ini, bisanya saya ngajarkan ini. Selama itu kebaikan, lakukan. Siapa tahu itu menjadi kebaikan yang nanti abadi. Syukur-syukur yang diajarkan ilmu-ilmu agama. Kita bisa bikin pesantren, ngajar di sekolah. Anak-anak soleh tentu juga kita harapkan bisa menjadi wasilah yang mendoakan kita terus sampai nanti kita meninggal. Masih ada pundi-pundi pahala yang menerangi alam kubur kita. Sedekah jariyah ini yang mungkin perlu kita upayakan. Zakat, infak, sedekahnya. Ada baitul mal di sini. Kita latih dengan zakat. Kita latih dengan sedekah. Kita latih dengan berwakaf. Maka ada doa yang diajarkan, yang sering kita pelajari, ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, guru-guru kami, orang tua kami, keturunan kami selama-lamanya, ya Allah, untuk menjadi ahli waris, ahli-ahli keluarga yang mampu berinfak, berzakat, bersedekah, dimampukan, dimudahkan untuk berkunjung ke Baitullah. Kenapa? Karena wakaf ini luar biasa. Kiai Haji Helmi meninggalkan pondok pesantren dengan 2.000 santri putra-putri. Alumninya ribuan. Kebayang nggak?
malam hari di kuburan terang benderang, tidak pakai genset, lampunya sudah lampu pakai PLN. Jangan-jangan nanti kita meninggal, naudzubillah, yang menerangi kita hanya satu lilin. Kan hanya doa dari anak-anak kita saja. Nah, itu ilustrasi. Maka tentu kita kepingin alam kubur kita terang benderang dengan amal-amal kebaikan. Maka man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu pula. Ayo contoh ini. Kita belum bisa create, kita belum bisa bikin, tapi bisanya nunjukin. Oh bang, kalau zakat ke sana tempatnya. Bang, ikut ngapain? Ayo beramal soleh. Kita mau distribusi beras dan seterusnya. Maka insya Allah bang kakak ayah bunda, mudah-mudahan sekecil apapun yang kita upayakan bisa bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, dengan tenang dalam menyikapinya, tidak gerusa-gerusu bahasa Jawanya, tidak terburu-buru, hati bisa tentrem. Kenapa? Karena kita yakin di balik apa yang kita upayakan, Allah sudah menunggu, sudah akan siap memberikan balasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menjalani hiruk pikuk duniawi kita ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku qouli hadza fastaghfiru wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.